Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Gue gak ngalahin. Ya pasti kekalahan City di FA Cup kemarin ini menandakan berakhirnya unbeaten seorang Rodri bersama City ya. Setiap dia main kan menang mulu tuh City. Nah kemarin pas malam minggu kelar tuh Rodri. Kalau kata Koci selesai tuh Rodri. Iya. Selesai tuh Rodri. Dan waktu dan tempat kita persilakan buat MU dibahas Panji. Yes, ini kalau memang sebelum live kemarin gue juga sempat bilang kalau mungkin fans MU juga banyak yang pesimis ya. Walaupun bilangnya kita bisa ngelawan, tapi kalau untuk menang gue rasa mayoritas mungkin meragukan MU bisa menang menghadapi timnya Pep yang lagi kemarin belum terkalahkan dari semenjak pergantian tahun sampai akhir musim kemarin. Tapi ternyata kemarin bahkan bukan cuman mengalahkan saja, tapi mereka cukup mainnya gue bilang bagus dan solid. Babak pertama terutama ya. Babak kedua mungkin memang udah mulai kelihatan digempur segala macam, tapi babak pertama tuh benar-benar menentukan permainan akhirnya kemarin berjalan seperti apa. Apakah memang kemarin penentuan pemain juga menentukan ini? Mungkin selama ini yang dikeluhkan oleh Ten Hag bahwa tidak pernah ada pemain utama secara utuh gitu ya untuk bisa dimainkan di beberapa pertandingan, dia nggak pernah bisa, mungkin hanya 1-2 kali gitu ya, benar 11 pemain terbaiknya. Mungkin ini masih kurang juga seorang Luke Shaw di sana kan. Apakah memang ini yang akhirnya bisa menjadi jawaban dari Ten Hag selama ini? Inilah menjadi excuse buat dia ya ini. Gue ketika bisa mainkan hampir semua pemain terbaik gue aja bisa memenangkan piala seperti ini ya. Tapi gimana? Apakah lu McTominay termasuk terbaik? Enggak, itu dia maksudnya. Justru masuk yang McTominay juga lumayan Ya. perannya gitu. Lumayan hancur. Lumayan nggak ngapa-ngapain ya, lumayan gabut ya. Ngapain? Enggak, pas kemarin pas preview gue bilang ada 3 faktor yang bisa membuat United menang. Walaupun kansnya kecil gitu kan. Maksudnya dari faktor data, dari faktor 1 tidak ada final. Kalau ngandelin data ya kansnya kecil. Ya, dan terbukti kan, ternyata bisa menang juga gitu. Walaupun gue jagoin tetap City gitu kan. Maksudnya cuman ada celah bagi United. Satu ya tidak pernah ada final yang skornya besar. Kalau ketemu tim yang bisa dibilang kualitas dan nama besarnya sama gitu. Kalau ketemu Wolves ya bisa menang gede, ketemu Wolves City waktu itu bisa menang gede gitu. Cuman kalau yang timnya betul-betul tim gede, jarang ada skor besar. Ya selisih 1 gol. Lalu tidak ada tim yang bisa juara double 2 kali berturut-turut. Kalau City bisa juara FA kan artinya double winners dalam 2 musim berturut-turut. Sepanjang sejarah Inggris nggak pernah ada 2 tim yang bisa juara berturut-turut. Yang satu, yang faktor ketiga, faktor teknis. Ketika double center back United udah balik lagi di Sandro Lopez. Bentar, datanya mengatakan tidak ada yang 2 kali beruntun. Kok lu tetap dukung City? Ya kan maksudnya gue tetap dukung City karena dari sisi kualitas overall. Padahal dari data bilang nggak pernah terjadi. Iya makanya kan itu yang gue masuknya kenapa United mungkin bisa juara. Walaupun kecil peluangnya. Iya walaupun peluangnya kecil, walaupun yang lo hadapi City, tapi ada kans dari faktor tadi historis dan juga data tadi. Tapi secara teknis gue soroti baliknya Licha dan juga Varane di posisi center back, dan kemarin ternyata betul-betul works dan luar biasa permainan Licha terutama ya, maksudnya umpan-umpan ke depannya. Tapi dari sisi permainan di lapangan yang diakuin juga oleh Pep, gue salah ngambil strategi terutama di babak pertama. Gue nggak maksimalin permainan dari sayap yang biasa jadi kemampuan utama dari City. Gue coba main dari tengah. Gue coba mengganti sistem permainan gue coba nusuk dari tengah. Ternyata sama sekali nggak bisa. Di babak kedua yang biasanya kita bisa organize back dan balik lagi, ternyata nggak semudah itu karena United yang mainnya cukup rapet. Kompak di tengah ya. Jarak antar lini yang maksudnya walaupun pemain-pemain inti lo bermain, tapi kan lo kemarin tuh bermainnya beda ketika mereka main dengan komposisi ini, tapi di pertandingan-pertandingan sebelumnya jaraknya terlalu jauh. Amrabat sulit untuk bisa cover area seluas itu gitu. Tapi kemarin dengan jarak rapat itu membuat semuanya akhirnya bisa keluar, main bagus, Amrabat main bagus, semua pemain yang dari sayap juga. Lu tahu kenapa Amrabat main bagus? Karena kemarin itu sistemnya kayak Maroko defense-nya. Iya, rapat kan. Jadi rapat. Iya, jarak antar lininya, dia lebih nyaman. Iya, dia nggak banyak daripada lari, kalau terlalu. Karena kan kalau dia pertandingan dulu jelek-jelek itu karena dia dipaksa bukan hanya sebagai DMF tapi juga kayak memberikan passing-passing long ball juga kan. Dia kan nggak bisa long ball. Nggak bisa. Dan pasangannya kan berubah-ubah. Casemiro lagi jelek. Habis itu McTominay. Iya, makanya hampir nggak pernah main dulu di awal-awal dia debutnya kan. Selalu kan kalau nggak Eriksen, McTom, Casemiro kan. Sempat main kan bareng Casemiro. Ya Casemiro kan maju-maju. Hilang tuh dia space-nya terlalu besar untuk di cover. Pas main lawan Mama McTom kayak gitu juga. Sama. Dia IQ-nya nggak nyampe. Akhirnya begitu rapet, akhirnya ketemu juga. Cuman ya harus kita ingat juga bahwa ini cup competition, Ji. Maksudnya dengan komposisi lo terbaik, tapi lo aiming for the trophy,
mungkin beda cara permainan United gitu ya, dibandingkan kalau in a long term setiap pekan apa kalau bisa mempertahankan pemain seperti ini kan belum tentu juga. Tapi untuk cup competition, makanya kemarin waktu itu United bisa ngalahin Liverpool juga, ya karena kan they aiming for something yang beda dengan di liga. Kenapa nggak bisa diperlakukan seperti ini di pertandingan cup competition dengan di liga gitu, Coach? Nggak, ini alasannya itu bukan masalah, kalau gue lihat bukan masalah strategi, masalah eksekusi dari strategi. Strategi itu nggak banyak berubah, tapi kita begitu sering nonton match MU di mana passing aja nggak bisa, di mana nahan bola 3 detik aja nggak bisa. Nah, makanya gue selalu bilang, terus lu mau ngomong apa sebagai pelatih? Kalau nah kemarin eksekusinya bener semua, eksekusi bener, lu nggak akan dapat banyak peluang yang lu dapat lu manfaatkan. Walaupun megang bola nggak banyak juga kan. Nggak perlu megang banyak, karena kalau lu berusaha untuk pegang bola lawan City, yang bisa Arsenal doang. Ya kan, lu nggak biasa gitu. Dan lu harus tahu kapasitas pemain lu. Kapasitas pemain lu memang nggak bisa pegang bola lama, tapi end passingnya itu harus bener. Dan finishnya harus, dan kemarin itu bener. Tapi mungkin bukan cuman, kalau mungkin passing menurut gue mungkin sama-sama aja ya, Coach. Cuman lebih ke bagaimana compactness-nya mereka kemarin. Itu yang bedakan sebenarnya kan. Kayak Rashford kan biasanya nggak pernah ada di turun se-defense itu. Kalau lu lawan City lu kasih ruang, apalagi pemain kreatif kayak De Bruyne, kayak Foden, kayak Bernardo Silva, lu kasih ruang, selesai nggak gol. Makanya. Dan ujungnya mereka dipaksa untuk ke sayap. Ke sayap, crossing nggak berhasil juga. Golnya si Doku itu kan, itu mah skill kan lak-lakan itu. Salah Onana. Skill lak-lakan itu. Wong syutingannya nggak keras kok. Dan berapa pula yang mereka dapatkan? Nggak baik juga, sekali kena tiang, sekali save Onana. Mungkin Alvarez 3 paling yang depan gawang tuh ya. Mungkin 3. Ujung-ujungnya syutingnya dari lini sampai Walker frustrasi 2 kali syuting dari jauh. Oke, nyaris semua. Tapi MU kalau nggak offside si Garnacho itu udah 3 itu. Dan dapat kena tiang juga kalau nggak salah sekali. Gue ingat eranya Pep di Barcelona gitu kan, kelemahan mereka nggak punya plan B. Mungkin kita bisa ngelihat gitu kelemahannya, lo lempar bola di belakang back. Itu kan selalu. Gitu Cuman kan nggak semua tim bisa execute itu. Mereka tahu untuk ngalahin Barcelona, termasuk untuk ngalahin City adalah memainkan bola seperti itu. Kemarin mereka coba dan well execute. Sampai Rashford aja crossing sampai semua. Bolanya yang behind the defense dan itu kekejar, lo bisa one on one. Ya kebetulan aja si goblok ya si Guardiol. Bukan Guardiol, Ortega. Gue bilang dua-duanya sih itu. Sama-sama blow on. Maksudnya kalau lo mau ngambil, lo nggak komunikasi, akhirnya ya Guardiola. Yang harus komunikasi itu kiper. Orang paling belakang itu harus ngatur. Harus bilang bolanya buat gua gitu. Pas lo sundul biasa kan, dan nggak kenceng juga sundulannya kan. Maksudnya memang bola yang diarahin ke kiper seperti itu gitu. Tapi ya balik lagi pressure yang dilakukan oleh Garnacho yang membuat mereka bisa membuat kesalahan seperti itu. Jadi memang plannya nggak banyak, tapi well execute itu yang kemarin. Well execute. Jadi plannya ya biasa aja. Itu memang setahun pengen dimainkan Ten Hag kayak gitu. Tapi ini kalau kita lihat bagaimana bagi pemain-pemain muda yang mulai berkembang ya. Ini kelihatan backbone-nya ya akan dicoba terus kan, kayak Maino, Garnacho. Højlund belakangan juga dicoba, tapi dari second line, dari bench itu lebih bagus. Amat Diallo. Apakah memang ini dia butuh waktu lama? Ya mungkin pemain yang dibeli nggak banyak yang perform, tapi dia cukup waktu akhirnya untuk bisa menilai ini pemain muda, karena dia juga dari awal masuk kan pengen megang reserve dan juga akademinya kan. Nah ini kan kembali lagi ke tiap pemain kan punya waktu untuk adaptasi. Højlund sebelum dia cedera dia cetak 6 match. Habis itu hilang. Habis itu cedera nggak dapat lagi perform. Walaupun masih cetak gol, tapi at least ada progres dibanding setengah tahun pertama. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah MU. Havertz. Butuh waktu lagi. Yang belum kelihatan kan Mason Mount. Tapi dia dilanda banyak cedera. Contoh satu lagi, Amrabat. 5 pertandingan terakhir. 5 pertandingan terakhir dia jadi starter bisa terus. Ya inilah, setiap pemain punya jangka waktu berbeda. Maino match pertama nggak butuh waktu lagi untuk adaptasi. Karena memang dia nyaman di situ, pulang ke orang tuanya, teman-temannya di situ. Loh itu penting loh. Iya benar. Itu sangat penting untuk pemain muda. Højlund pulang ke rumah, siapa yang nungguin? Pintu, meja, kursi. Ngerti ya? Anjir. Iya dong.
mau makan Siolin dari mana? Denmark ya? Denmark. Pesan online. Mau makan snack Denmark online kagak ada. Adanya fish and chips, ngerti nggak? Nah kalau main pulang ada maknya, bapaknya, temennya, ceweknya, mau makan apa aja bisa. Itu berpengaruh ya, kalian bisa ketahui, tapi itu sangat berpengaruh terhadap performa pemain. Gak semua pemain bisa ngatasin itu. Jadi banyak hal yang dimana butuh waktu. Maka dari itu gue bilang sayang kalau lu sekarang lepas Ten Hag, kalau lu pecat Ten Hag, sementara yang pemain yang butuh waktu ini sudah tune in. Mungkin nggak 70-80% karena itu mungkin nggak make sense dengan keterbatasan dana untuk pemain dijual. Tapi yang jelas kebetulan hari ini gue bikin tentang MU pemain siapa aja yang dibuang. Itu ada 5 pemain gajinya 300 ke atas. Edan itu. Siapa? Rashford. Sancho ya pasti dibuang. Casemiro paling gede. Casemiro, Martial. Sama Martial masih di MU ya? Kontrak habis sudah kelar dia. Sama satu lagi lah. Varane mungkin. Casemiro. Cuman intinya kalau adalah Varane pasti cabut kan? Iya, Varane ya pasti cabut. Lu setahun itu bisa hemat dengan cabutnya 5 pemain itu sekitar 50-60 juta. Lumayan banget. Sementara Maino tahu berapa gajinya? 10.000. Iya. Belum naik dia kan, belum perpanjangan. Iya, Hannibal tahu berapa? 5.000 doang. Iya, kalau pemain dari reserve emang segitu. Yang baru naik kan Garnacho yang Bruno aja masih di bawah mereka-mereka. Yang perform Garnacho juga kecil tuh, Garnacho 75.000 atau 50.000, kecil semua lah. Nah kalau lu udah buang yang gede-gede nih, lu beli pemain muda, orang bilang home ground, oke kita lihat home ground, ada 5-6 yang dipertahankan. Luke Shaw, Maguire, Garnacho, Maino, Kwambala atau siapa itu namanya, Kambuaya, whatever lah namanya. McTominay rotasi. Nah itu McTominay jual. Atau emang laku. Nah tiganya lu beli pemain muda dari klub-klub yang nggak begitu perform, kayak si City beli Palmer lah, yang jarang main tapi untuk menuin kuota home ground, yang punya bakat, masih muda dan nggak mahal. Nah kalau kita bicara pelapis yang untuk winger kan masih butuh tuh, ya kan? Lu cari di Prancis itu skillful semua, atau Portugal. Lu cari DM yang kuat, lu cari di Skandinavia, yang badannya kayak Neanderthaler semua ya. Nah, tapi kalau kita balik lagi soal tadi Ten Hag juga dengan resep kemenangannya, kita ngomongin taktik tadi Nes ya. Nah, kita coba bacain dari Jebret Tim nih. Apa komen-komen mereka soal kemenangan Ten Hag dan juga taktik dia mengalahkan Pep Guardiola. Udah ada, Brar, komen-komen? Udah ada belum? Enggak ada, isinya ngeceng-ngecengin. Ya itulah karena memang gitu. Itulah fans MU yang kebanyakan lagi euforia bisanya ngecengin doang ya. Lagi keragunan. Kita baca nonton Sawera dulu. Udah banyak yang nyawer. Udah banyak yang nyawer. Boleh. Fans MU lagi keragunan nonton dinosaurus. yang mimpin Pange. Pange tour leadernya. Yang pertama dari Anthony, Rp69.000. Vanessa love you too. Terus dari Azriel Rp50.000. Walaupun Ronald Koeman baru rilis squad untuk friendly Belanda pra-Euro, adakah nama yang menurut Coach Justin layak dipanggil oleh Koeman? Singkat Coach. Sebenarnya beberapa pemain layak nggak dipanggil karena belum fit. Jadi kayak Mats Wiever, Timber, Noah Lang, itu semua pada nggak fit atau masih cedera. Hanya 2 pemain yang belum fit dia dipanggil, yaitu De Jong sama Depay. Karena ini pemain inti. Jadi kalau dibilang puas ya mau full tim aja tetap aja mediocre itu tim. But that's okay. Nasib ya. Oke, next dari Amegami Rp50.000. Selamat malam pengacara Ten Hag, selamat malam pengacara Nunes, dan semangat untuk mas-mas urgensi dan jauhi CEO DPI, kompor dan bermuka 2. Next dari Putu Ardana, nyawernya $10 Australia ini ya. Arteta with Arsenal is like TV series because they are always waiting for the next season. Oh ini gue baca nih kemarin viral di TikTok ya. Ya bener. Iya, udah kayak nonton series ya. Next season. Next dari Jani Rp66.666. Selamat malam semua. Cuma mau bilang terima kasih buat Koci atas kiriman jersinya. Berharapnya dapat 1, malah dapat 2. Waduh. Ini si Asi ya. Terima kasih Mbak Asi ya. Jani. Oh Jani. Jani. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.